Tahukah kamu apa sajakah komponen penyusun darahmu? Ternyata penyusun darah kita berupa padatan yang disebut dengan sel darah yang terdiri dari sel darah merah, keping darah atau trombosit, serta sel darah putih. Selain itu, penyusun darah kita juga berupa cairan yang disebut dengan plasma darah. Untuk membuktikan bahwa plasma darah itu berupa cairan dan sel darah berupa padatan, kita gunakan alat yang disebut dengan sentrifugasi, yaitu alat yang bisa digunakan untuk memisahkan campuran padat dalam larutan dengan gaya sentrifugal, yaitu berupa gaya putar yang sangat cepat. Hasilnya akan menunjukkan komponen yang berbeda. Komponen yang di atas bersifat cair yang disebut dengan plasma darah. Sedangkan komponen yang di bawah bersifat padatan yang disebut dengan sel darah. Komponen penyusun darah terdiri dari 55% plasma darah serta 45% sel darah. Plasma darah tersusun dari 92% air, 7% protein. Pada protein plasma darah terdiri dari globulin, fibrinogen, serta albumin. Kemudian 1% dari plasma darah tersusun dari campuran zat lainnya yang terdiri dari lipid, asam amino, gula, hormon, dan enzim. Ini merupakan zat organik. Kemudian garam mineral serta gas darah seperti oksigen, karbon dioksida, serta nitrogen yang merupakan zat anorganik. Plasma darah memiliki fungsi yang sangat penting, diantaranya menjaga keseimbangan cairan tubuh, menyebarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, mengangkut sisa metabolisme, pengatur suhu tubuh, melindungi tubuh dari berbagai benda asing yang masuk ke tubuh. Nah, ini adalah peran dari protein globulin. Kemudian membantu proses penggumpalan atau pembukuan darah, yang berperan adalah protein fibrinogen. Kemudian mengatur tekanan dalam pembuluh darah, yang berfungsi adalah protein albumin. Selain plasma darah, komponen penyusun darah terdiri dari 45% sel darah. Dari 45% ini terdiri dari 44% sel darah merah dan sisanya adalah 1% yang terdiri dari sel darah putih serta trombosit atau keping darah. Eritrosit atau sel darah merah berjumlah sekitar 5 juta dalam 1 mikroliter darah. Eritrosit dibentuk di tulang sumsum. Eritrosit berbentuk bikonkav atau memiliki bagian yang sangat tipis di bagian tengahnya. Eritrosit tidak memiliki inti atau nukleus. Eritrosit atau sel darah merah ini memiliki umur berkisar 120 hari. Setelah itu, eritrosit akan dirombak di hati. Pada eritrosit terdapat protein yang disebut dengan hemoglobin atau Hb. Hb tersusun dari heme dan globin. Heme mengandung pigmen warna dan memberikan warna merah pada darah. Sedangkan globin berfungsi untuk pembentukan hemoglobin berikutnya. Eritrosit berfungsi untuk mengikat oksigen dan membentuk oksihemoglobin yang akan diedarkan ke seluruh tubuh
untuk proses respirasi dan menghasilkan energi. Eritrosit juga berfungsi mengikat karbon dioksida yang akan membentuk karbaminohemoglobin yang akan diangkut ke paru-paru dan dikeluarkan melalui proses pernapasan. Sel darah putih atau leukosit berjumlah 1 hingga 2 leukosit di dalam 1000 eritrosit. Namun, sel darah putih ini memiliki ukuran yang lebih besar dari eritrosit dan memiliki inti. Leukosit tidak mengandung Hb sehingga tidak memiliki warna. Leukosit memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu fagositosis, merupakan kemampuan yang bisa memakan, menghancurkan, dan membersihkan ancaman virus bakteri yang masuk ke tubuh. Leukosit dibentuk di kelenjar limfa dan di kelenjar getah bening. Leukosit juga memiliki fungsi diapedesis, kemampuan menembus pori-pori membran kapiler untuk menembus jaringan. Jika ada ancaman di jaringan, maka leukosit mampu mengatasinya. Leukosit ini memiliki nukleus atau inti sel, sehingga leukosit mampu hidup beberapa minggu dan beberapa bulan tergantung jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sel darah putih ini terdiri dari monosit yang memiliki fungsi kekebalan tubuh dan antibodi, eosinofil yang berfungsi untuk merespon alergi, limfosit memiliki sifat sangat fagosit sehingga mampu menghancurkan dan membersihkan ancaman yang masuk ke tubuh. Neutrofil juga bersifat sangat fagosit yang jumlahnya berkisar 60 hingga 70% di dalam leukosit. Dan basofil yang dapat merespon inflamasi serta mencegah penggumpalan. Pada saat kita terluka, maka akan mengeluarkan darah, dan lama-lama darah akan berhenti keluar, serta luka pun tertutupi. Komponen yang berperan adalah trombosit atau keping darah. Namun, bagaimanakah cara kerja trombosit ini? Trombosit memiliki bentuk yang tak beraturan seperti kepingan, sehingga disebut dengan keping darah. Trombosit tidak memiliki inti dan tidak memiliki pigmen warna. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit merupakan sel darah yang mudah pecah pada saat terjadinya luka dan menghasilkan enzim trombokines. Proses pembekuan darah dimulai pada saat terjadinya luka. Trombosit akan pecah dan menghasilkan enzim trombokines atau tromboplastin. Tromboplastin dibantu ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan membentuk anyaman yang menjebak sel-sel darah dan menempel pada jaringan yang rusak, sehingga akan membentuk trombus atau bekuan dan menarik jaringan yang rusak, sehingga luka pun tertutup dan darah pun akan berhenti keluar.